bergerak-gerak. Ayo, sikap doa yang baik. Nah, ya. Good. Ya, Kenneth, bisa dimulai berdoanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yuk, Kenneth. Santa, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kenneth. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Iya, ayo kita. Yo, semangat pagi kelas 2A. Loh, kelas 2A. Yes. Oh ya sih, yang semangat ini. Yuk, kita berdiri dulu. Kita nyanyi Indonesia Raya ya. Ada yang ikut aku. Indonesia, aku senang untuk Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Negeriku yang kucinta, merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Pancasila. 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 Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa. Persatuan Indonesia. Empat. Yang
Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita belajar sama Bu Yosi ya. Yuk, duduk semua. Yang baik, duduknya yang rapi. Nah, oke. Sip, sudah siap semua? Saya cepet-cepet kalau ngomong Pancasila. Hah? Masa cepet-cepet? Yuk, oke. Sekarang dengarkan Bu Yosi semua ya. Sip. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Yosi. Sehat? Sehat? Pokoknya Good. Harus selalu sehat ya. Banyak makan makanan yang bergizi biar badannya selalu sehat. Ya, anak-anak. Bu Yosi ingin denger lagi dong kayak tadi kelas 2A. Kurang semangat. Biar Bu Yosi juga lebih semangat lagi. Lagi ya, satu kali lagi ya. Kelas 2A. Oke deh. Ya, anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Esau dan Yakub ya. Ya. Kita hari Selasa yang lalu belajar tentang Esau dan Yakub. Tetapi karena ada masalah sedikit sama laptopnya Bu Yosi, jadi Bu Yosi masih belum memutarkan video sama kalian. Hari ini Bu Yosi akan ulang lagi sedikit pelajaran tentang Esau dan Yakub ya. Biar kalian bisa lebih mengerti lagi ya, karena minggu lalu kan Bu Yosi cuman berbicara saja. Nah, hari ini Bu Yosi berikan PowerPoint. Nomor 4 sama 5 jawabannya belum ada. Iya, betul. Yang nomor 4 dan nomor 5 jawabannya memang belum selesai kan waktu itu. Ya toh? Iya, sekarang kita mengulang lagi ya. Kita belajar lagi tentang Esau dan Yakub. Sudah keluarkah video sudah keluarkah? Belum. Oh, masih hitam. Masih hitam. Oke, tunggu. Masih mutar. Aku masih mutar. Loading. Masih ada yang ingat nggak ceritanya Esau dan Yakub minggu lalu ya? Hari Selasa yang lalu. Siapa yang masih ingat? Yang pertama tolong ditulis. Kenapa masih loading Bu Yosi? Loh, Bu Yosi hilang ya? Enggak. Oh iya. Sudah keluar. Belum. Loading. Yosi sudah keluar. Loading. Ya. Bisa. Nah, sudah. Sudah keluar. Oh. Oke. Itu Iya, Edo. yang pakai baju warna hijau itu kayak yang ada di Scooby-Doo itu loh. Iya, kamu suka lihat Scooby-Doo kan? Iya. Oh, Bu Yosi dulu juga suka banget lihat Scooby-Doo waktu masih kecil. Sekarang Bu Yosi sudah nggak nonton kartun lagi. Oke, ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang Esau dan Yakub? Masih ingat. Siapa yang masih ingat? Gimana ceritanya? Alvaro gimana ceritanya? Esau dan Yakub, Alvaro. Esau dan Yakub lagi. Gimana ceritanya, Alvaro? Ketika tiba untuk bersalin, melahirkan dua anak yang sulung, warnanya merah, ubah yang berbulu.
Sebab itu ia dinamakan Esau. Oke. Itu anak Iya. yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Oke. Sebab Iya. itu Iya. ia dinamakan Seperti yang di bacaan ini ya, Alvaro ya. Iya. Oke, sekarang Bu Yosi mau menjelaskan lagi sama kalian tentang Esau dan Yakub. Nah, kalian simak baik-baik ya. Ya, didengarkan Bu Yosi. Kalau mendengarkan pakai apa? Pakai telinga. Oke, didengarkan baik-baik. Esau dan Yakub. Nah, setelah pelajaran hari ini, kita diharapkan dapat memiliki semangat seperti Esau. Nah, semangat kayak tadi ya, memiliki semangat seperti Yakub. Maaf, bukan Esau. Kita memiliki semangat seperti Yakub. Apa itu? Ingin mendapatkan yang baik dan istimewa di dalam hidup ini. Nah, ya, kita diharapkan mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam hidup ini. Siapa yang kepingin jadi juara lomba? Siapa yang suka jadi juara? Ya. Ya, banyak ya. Ada juara lomba, ada juara kelas, ada juara ikut pertunjukan, ikut pertandingan nasional dan internasional. Nah, berusaha untuk menjadi juara di berbagai lomba harus dengan semangat perjuangan yang tinggi, harus dengan usaha yang tinggi. Nah, naik kelas dengan rapat istimewa, menjadi juara kelas itu juga harus dengan semangat yang tinggi, harus berusaha, harus ada usahanya. Untuk mencapai itu semua, orang harus memiliki keinginan yang kuat, berusaha, berlatih, bekerja sama, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Kalau kamu pingin jadi juara lomba lari, tapi nggak pernah lari, bisa nggak jadi juara? Tidak bisa. Nggak bisa. Bisa. Juara dalam lomba menyanyi, tapi kamu tidak pernah bernyanyi, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kalau kita ingin mendapatkan juara, maka kita harus berlatih terus menerus. Nah, seperti yang dikisahkan tentang kisah Esau dan Yakub. Yakub memiliki keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan hak anak sulung. Nah, anak sulung itu anak keberapa? Satu. Anak sulung adalah anak yang pertama. Ya, anak yang pertama, anak nomor 1. Siapa di sini yang anak nomor 1? Aku anak tunggal. Ya. Oh, ada yang anak tunggal. Ya, kalau Bu Yosi anak nomor 2. Anak nomor 2. Jadi Bu Yosi itu kayak Yakub, seperti Yakub, anak nomor 2. Ya. Bahkan Bu, waktu saya ada lomba nyanyi saya juara. Oke, siapa itu? Morgan. Oh, hebat Morgan, mantap. Nah, Bu Yosi lanjutkan ya, seperti yang dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Ya, Yakub dan Esau adalah 2 anak kembar, tetapi Esau lahir terlebih dahulu sehingga Esau disebut sebagai anak sulung. Nah, Yakub berusaha dan akhirnya Yakub dapat memperoleh hak anak sulung itu dari kakaknya Esau. Dengan hak anak sulung itu, Yakub mendapatkan hak yang istimewa di dalam keluarga. Apa itu? Berkat yang seharusnya diturunkan dari ayahnya kepada Esau, kini menjadi milik Yakub. Nah, berusaha menjadi yang terbaik untuk menjadi yang terbaik dalam berjuang. Sekarang Bu Yosi akan putarkan video tentang Esau dan Yakub ya. Yosi akan putarkan video tentang Esau dan Yakub.
Disimak baik-baik ya. 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 Sudah muncul? Belum. Oke. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah disimak baik-baik ya ceritanya. Ya. Sudah ya? Ya. Dulu. Ya. Kalau misalnya Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sudah. Bu Yosi, Kenapa? Iya? tadi itu Jeremy lihat ada hewan pas dia cerita.
Ya. Tunggu, bentar. Bu Yosi kembali share slide-nya. Sudah keluar? Belum. Oke. Belum. Sudah? Nah, tadi sudah melihat ya bagaimana ceritanya Esau dan Yakub. Sudah mendengar juga minggu lalu ceritanya Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah dua anak kembar ya. Dia sama-sama ada di dalam perutnya ibu siapa namanya? Ribka. Betul sekali. Dia ada di dalam perut ibu Ribka ya. Nah, yang lahir Esau dan Yakub adalah anak kembar, tetapi Esau lahir terlebih dahulu, kemudian Yakub. Nah, semakin beranjak besar, semakin beranjak tinggi, semakin besar dan semakin tinggi, Esau tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gemar apa? Esau suka apa? Suka di rumah. Esau suka apa, Esau? Esau suka berburu. Esau suka berburu. Dia suka berburu hewan di padang. Nah, yang suka makan hasil buruan Esau siapa? Ishak ayahnya. Ya, Bapak Ishak suka sekali makan hasil buruan si Esau. Sehingga Bapak Ishak sangat menyayangi Esau. Ya, Bapak Ishak sangat menyayangi Esau. Sedangkan Yakub, Yakub adiknya lebih suka di mana? Lebih suka di rumah. Dia lebih suka membantu ibunya. Menyapu, membersihkan rumah, dan memasak. Ya. Ada suatu sehingga Ibu Ribka sangat menyayangi Yakub. Nah, pada suatu hari, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan. Sebentar, apakah ada yang lagi putar video? Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Di dalam videonya Bu Yosi ada suara video soalnya. Apakah ada yang sedang memutar video? Ada. Oke. Tahu aku. Iya. Nah, bentar, Bu Yosi lanjutkan ya. Nah, kemudian pada suatu hari ketika Esau setelah pulang dari berburu, dia terasa capek sekali. Sehingga dia mencium bau-bau yang sedap. Ternyata Yakub sedang membuat sup kacang merah. Yakub sedang membuat sup kacang merah. Lalu Esau bilang gini sama adiknya, aku mau dong supnya itu. Terus Yakub gini, enak aja. Kamu harus menjual dulu hak kesulunganmu sama aku. Baru aku kasih sup kacang merah ini. Lalu Esau berpikir, sebentar lagi tuh aku akan mati kelaparan. Jadi apa gunanya hak kesulunganku itu? Kamu ambil saja apa? Lalu Yakub bilang, kamu harus bersumpah dulu. Aku takut nanti kamu berbohong gitu ya. Yakub berpikirnya gitu. Lalu si Esau berkata seperti ini, aku bersumpah, aku memberikan hak kesulunganku kepadamu. Lalu Yakub memberikan sup kacang merah itu, sehingga Esau menukar
hak kesulungannya itu dengan semangkuk sup kacang merah. Padahal dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi bangsa Yahudi, hak anak sulung itu adalah hak yang sangat istimewa. Nah, hak yang sangat penting di dalam keluarga. Karena apa? Ya sih, saya mau tanya lagi. Iya, sebentar ya, Bu Yosi jelaskan dulu. Nanti kalau Bu Yosi sudah selesai menjelaskan, nanti kalian boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Bu, aku takut lupa. Ditulis dulu pertanyaannya. Ditulis di buku pertanyaannya. Nanti boleh tanya ke Bu Yosi. Ya? Bu Yosi selesaikan dulu ya. Nah, kenapa istimewa? Karena anak sulung, dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu memiliki kedudukan atau posisi yang tinggi di dalam keluarga setelah ayahnya. Jadi dalam tradisi Yahudi itu, setelah ayah, yang paling dihormati adalah ayah dan anak sulung. Kalau dalam tradisi Yahudi. Tetapi dalam tradisi kita, apalagi kita bangsa Indonesia, kita harus menghormati ayah, ibu, dan orang yang lebih tua. Kita harus menghormati ayah, ibu, dan orang yang lebih tua dari kita. Dan juga yang muda juga harus kita hormati. Tetapi dalam tradisi Yahudi, dihormati adalah ayah dan anak sulung. Sehingga anak sulung itu mendapatkan posisi atau kedudukan yang istimewa. Nah, makanya hak anak sulung itu sangat penting, sangat istimewa di dalam keluarga. Karena apa juga? Karena berkat dari Tuhan, ya, berkat dari Tuhan itu yang harusnya diturunkan kepada sang ayah. Kalau ayahnya sudah meninggal, akan diwariskan atau akan diberikan kepada anak sulung. Jadi anak sulung mendapat berkat yang istimewa dari Tuhan. Nah, si Yakub ini anak dari Bapak Ishak itu adalah anak yang kedua. Dia ingin mendapatkan hak anak sulung karena dia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sehingga Yakub meminta hak kesulungan itu kepada si Esau, karena Yakub merasa bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Aku harus memilikinya, aku harus punya. Nah, sebaliknya Esau malah meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Dia rela menukarkan hak kesulungan itu dengan sepiring kacang merah. Nah, anak-anak, kita wajib untuk meniru semangat Yakub. Semangat yang mana? Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Apa saja sih sesuatu yang istimewa? Misalnya, kita naik kelas dengan raport yang bagus. Ya, kemudian mendapatkan juara. Kemudian kita bisa mendapatkan ranking. Nah, semua itu kita peroleh bukan dengan cara yang mudah. Kita harus mau bekerja keras. Kita harus tekun berlatih. Kalau mau dapat nilai yang bagus tapi nggak pernah belajar, itu namanya bohong ya. Nggak mungkin kita bisa dapat nilai yang bagus kalau kita tidak belajar. Kita harus belajar untuk dapat nilai yang bagus. Atau seperti tadi yang Bu Yosi jelaskan, mana mungkin kita bisa menjadi pemenang dalam lomba bernyanyi kalau kita nggak pernah bernyanyi. Atau kalau kita nggak pernah latihan bernyanyi, pasti suaranya akan fales ya. Fales itu nggak merdu. Kalau nyanyi itu gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berlatih, kita harus berusaha.
Sama, misalnya kamu ingin mendapatkan mainan. Misalnya ya, kamu ingin mendapatkan mainan. Maka kamu harus berusaha. Bagaimana caranya agar mendapat mainan? Misalnya yang pertama, kalau dikasih uang jajan sama mama papa, ditabung. Lalu uangnya kalau sudah terkumpul bisa dibuat beli mainan. Atau kalau mama dan papa bisa membelikan, kamu minta ke mama dan papa. Tapi kamu harus menjadi anak yang penurut. Nah, itu adalah usahanya, ya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak yang mau berjuang, anak-anak yang mau berusaha. Karena Tuhan Yesus tidak akan diam saja melihat anaknya yang sudah berjuang, sudah berusaha dalam belajar. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati kamu ketika kamu sedang mengerjakan ulangan. Dengan cara apa? Kamu ingat semua yang sudah kamu pelajari. Nah, sudah selesai penjelasannya. Sekarang Bu Yosi mau tanya. Apa yang mau bertanya? Nah, boleh silakan. Oh, Jeremy dulu. Ya, Jeremy dulu. Jeremy mau tanya apa, Jeremy? Jeremy. Jeremy mau tanya apa? Ya. Ya, Jeremy mau tanya apa, Jeremy? Tadi itu dalam cerita Jeremy dan cerita tadi itu dari Bu Vivin, Jeremy lihat ada hewan yang lewat tadi. Iya, karena zaman dahulu ya, pada zaman dahulu itu belum ada mobil, belum ada sepeda motor, belum ada sepeda ya. Orang-orang pada zaman dahulu itu menggunakan kuda atau lembu sebagai kendaraan mereka. Jadi kalau mereka mau pindah ke tempat yang lain, kudanya atau lembunya itu mereka naiki. Nah, atau barang-barang yang mereka bawa itu dinaikkan ke lembu, mereka berjalan dan lembunya membawa barang-barangnya mereka. Gitu. Jadi zaman dahulu belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Mereka menggunakan alat transportasinya dengan hewan. Nah, gitu, Jen. Oke? Ya, ada lagi yang mau tanya? Iya, siapa itu? Edo ya? Iya, Edo. Kenapa Edo? Anak sulung itu memang zaman dulu itu kedudukannya paling tinggi. Iya, betul. Hak anak sulung pada zaman dahulu kedudukannya paling tinggi. Jadi sama dengan setelah ayah, lalu anak sulung yang paling dihormati. Jadi yang paling dihormati itu adalah ayah, kemudian anak sulung, ya. Ibu dan adik itu dihormati, tetapi mereka lebih menghormati. Orang-orang itu lebih menghormati ayah dan anak sulung. Ya, zaman dahulu tradisi dari bangsa Yahudi. Kalau zaman dua itu jawabannya apa semua? Kenapa? Yang 4 sama 5 jawabannya apa? Iya, kita belum selesai. Nanti Bu Yosi nanti akan itu kok memberikan jawaban kok ya. Ya, kita jelaskan ini dulu ya Edo ya. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Kenneth, oke ya Kenneth mau tanya apa Kenneth? Apa Kenneth? Kenapa misalnya di juara itu cuma 1 sampai 3 doang juaranya? Iya, juaranya kenapa kok cuma 1 sampai 3 dong? Kalau semua yang juara namanya bukan perlombaan ya. Ya,
Karena yang namanya perlombaan itu selalu ada juara. Biasanya juara itu cuma diambil 3 atau 5. Ya, juara 1, 2, 3, kemudian juara harapan 1 dan harapan 2. Karena dicari yang terbaik, Kenneth. Dicari yang paling bagus. Ya, walaupun semuanya bagus, pasti akan dicari yang paling bagus. Karena namanya perlombaan. Jadi harus ada yang paling bagus walaupun semuanya. Gitu ya, Kenneth ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Tadi kayaknya Bu Yosi lihat Alvaro ya yang mau tanya ya? Iya, Alvaro mau tanya apa, Alvaro? Bu Yosi, maksudnya yang Esau yang kulitnya berwarna merah berbulu seperti jubah itu maksudnya kainnya gitu ya? Bu Yosi maksudnya apa? Itu Esau itu warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Nah, itu mau menggambarkan Esau waktu lahir. Nah, Esau waktu lahir itu warnanya kemerah-merahan. Warnanya kemerah-merahan dan kulitnya itu penuh dengan bulu. Ya, penuh dengan bulu. Biasanya kalau zaman maksudnya sarungnya ada, Bu. Badannya itu ada bulu-bulunya. Ya, seperti jubah yang berbulu. Jadi kulitnya itu ada bulu-bulunya. Kenapa, Bu, kok dijelaskan begitu? Begini. Karena pada zaman dahulu ya, ketika awal-awal penciptaan ya, sampai pada Esau dan Yakub ini pada perjanjian lama, maksud Bu Yosi ya, pada perjanjian lama itu selalu digambarkan seseorang anak yang lahir itu bisa diramalkan. Kalau besar dia itu kira-kira akan menjadi apa gitu. Misalnya kalau besar dia akan menjadi petani, misalnya begitu. Atau kalau Esau ini karena tangannya bulu, begitu akan diramalkan bahwa kalau besar nanti dia akan menjadi seorang pemburu. Nah, begitu. Jadi dari lahir itu sudah bisa terlihat. Atau juga apa yang ketika dia dilahirkan itu menjadi tanda dari Tuhan. Ya, menjadi tanda dari Tuhan. Misalnya Yakub memegang tumit Esau. Nah, itu adalah arti dari nama Yakub. Begitu. Jadi biasanya anak baru lahir itu membawa tanda-tanda dari Tuhan. Gitu. Gitu ya, Alvaro? Mengerti, Alvaro? Ya. Mengerti apa yang Bu Yosi jelaskan? Oke. Saya mau tanya, Bu Vivi. Ya, kenapa Jeremy? Tadi pas Yakub itu jalan, itu kenapa matanya tertutup kayak begitu, Mas? Iya. Wow, hebat loh. Jeremy bisa mengamati ya, bisa melihat dengan sangat jelas apa saja yang ada dalam video. Bu Yosi bangga, Bu Yosi senang karena berarti Jeremy memperhatikan dengan baik. Nah, kenapa kok matanya tertutup Bu waktu berjalan? Itu sesuai dengan gambarnya saja. Yang buat maunya bikinnya seperti itu. Gitu. Jadi Bu Yosi juga kurang tahu kenapa kok dibuat dengan mata tertutup begitu. Ya? Ya, itu adalah yang membuat videonya begitu. Oke? Oke? Iya. Oke. Sudah jelas tentang Esau dan Yakub? Sudah jelas ya? Nah, Bu Yosi harap kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus berusaha. Tapi berusahanya tanpa membuat orang lain
tanpa membuat orang lain rugi. Ya, tanpa membuat orang lain rugi. Jadi, kamu walaupun berusaha, kamu tetap harus memiliki kasih, kamu tetap harus peduli terhadap orang lain. Begitu ya. Oke. Kita sudah menyelesaikan soal-soal. Tapi yang Romawi 4 belum selesai. Ya, yang Romawi 4 belum selesai. Yang nomor 4 dan nomor 5. Betul ya? Ya. Betul ya? Ya. Sekarang silakan dibuka halaman 42. 42. Yuk, dibuka halaman 42. Sudah? Osvaldo, kenapa Osvaldo? Kok kaget-kaget? Sudah dibuka halaman 42. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Bentar, Bu Yosi share screen dulu ya. Sebutkan sumpah yang diucapkan videonya lagi. Sebutkan sumpah. Oh ya. Ya, kenapa nak? Suaranya Bobby. Sebutkan sumpah yang diucapkan oleh Esau. Esau kan yang berbulu merah. Bersumpah akan memberi berkulit merah. Itu bulunya Ya. Sebutkan sumpah yang diucapkan oleh Esau. Ayo, apa yang dikatakan Esau tadi? Apa yang dikatakan Esau? Aku bersumpah memberikan hak anak sulungmu. Oke, betul. Yuk semuanya ditulis yuk. Sulung. Jadi aku sudah. Aku bersumpah akan memberi hak anak sulungku. Bukan begitu kan? Aku bersumpah hak sulungku berikan kepadamu. Atau kamu kalau mau menuliskan begini juga nggak apa-apa. Aku bersumpah akan memberi hak anak sulungku, nggak apa-apa. Yeay, ya apa-apa. Dipilih salah satu saja. Ditulis salah satu saja. Nomor Sudah? belum. Ya. Oke, Bu Yosi tunggu. Tidak apa-apa. Soalnya nggak cukup. Salah satu saja, nak. Tidak perlu semuanya. Kamu boleh tuliskan aku bersumpah hak sulungku berikan kepadamu, atau kamu tuliskan aku bersumpah akan memberikan hak anak sulungku kepadamu. Boleh. Dipilih salah satu. Ini ada 2. Bu Yosi beri batas garis miring ini ya. Pilih aja salah satu. Apa? Sekolah. Iya.
Bu Yosi seperti ini ya. Aku bersumpah akan memberi hak anak sulungku kepadamu. Nah, boleh. Sudah selesai menuliskan? Sudah. Sudah. Kalau begitu sekarang kita lanjut nomor 5. Apakah cita-citamu? Bagaimana usahamu dalam mewujudkan cita-cita tersebut? Ayo dituliskan. Apa cita-citamu? Cita-citaku jadi dokter gigi. Nah, yang jadi dokter ditulis jadi dokter. Yang jadi Kalau saya pemadam kebakaran. Oh, siapa itu pemadam Saya kebakaran itu? Morgan. Oh, Morgan, mantap. Mantap. Aku juga pemadam kebakaran. Oh iya, mantap. Sudah dari dulu mau jadi pemadam kebakaran. Oh iya. Ilmuwan. Bu Yosi. Ya. Saya mau jadi masinis. Oke. Mau jadi masinis. Oke. Yang ini yang nomor 5. Kereta. Oke. Kita kerjakan sampai nomor 4 dulu ya, Bu Yosi. Stop share. Habis itu 2E. Siap. Elizabeth, cita-citanya jadi apa, Elisa? Elisa cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Oke, hebat, mantap. Jadi guru. Ditulis di situ guru ya. Lalu apa yang kamu lakukan, Elisa, untuk mewujudkan cita-cita itu? Jadi Bu Pipin. Elizabeth jadi Bu Pipin. Iya. Apa yang kamu lakukan agar cita-citamu tercapai, Elisa? Berjuang. Ditulis belajar dengan tekun. Nah, ayo coba. Belajar dengan tekun. Ya. Kalau Alvaro cita-citanya jadi apa, Alvaro? Mau jadi apa? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Hebat ya. Ya, Bu Yosi tanya satu-satu ini cita-citanya. Deandra. Cita-citanya jadi apa, Deandra? Jadi polisi. Hebat. Jadi polisi nanti yang mengatur lalu lintas. Polisi lalu lintas atau polisi yang menangkap pencuri. Maling. Deandra jadi yang apa, Deandra? Polisi yang apa, Deandra? Polisi maling. Deandra dulu. Polisi apa? Yang menangkap pencuri. Oke, hebat. Yang menangkap pencuri. Ya. Kenapa, Edo? Sebenarnya itu dulu aku mau jadi anggota militer, tapi nggak jadi, soalnya pakai kacamata. Oke, ya. Sebentar, Bu Yosi tanya satu-satu kok ini ya. Tunggu ya. Oke, Deandra. Bisa ya ditulis jadi polisi. Nah, usaha apa yang kamu lakukan adalah berlatih dengan tekun. Kalau jadi polisi itu harus banyak olahraga. Kamu berpikir mau keluar Kenapa? Polisi itu harus sehat biar bisa lulus tes. Oke, terima kasih. Ayo. Jeremy jadi apa, Jeremy? Ini situ Jadi apa, masinis ya? Oke. Nanti kalau Bu Yosi naik kereta, kalau Jeremy sudah besar biar bisa ketemu Jeremy ya. Jeremy yang nyupiri. Ya. Oke. Lexi cita-citanya apa, Lexi? pemadam kebakaran. Oh iya ya, pemadam kebakaran ya. Saya mau Itu jadi banyak menolong orang itu ya. kaptennya. Banyak menolong orang. Saya mau itu. jadi kaptennya. Oke, sebentar satu-satu. Kenneth mau jadi apa, Kenneth? Hanya yang pemadam kebakaran. Kenneth mau
jadi apa? Cita-citanya Kenneth apa? Cita-citanya Kenneth? Ilmuwan. Ilmuwan. Wohe, mantap. Nanti Kenneth bisa menemukan. Kenneth itu pantas buat jadi ilmuwan. Kenapa? Karena Kenneth sudah tahu apapun. Oh, Kenneth sudah tahu apapun ya. Kenneth banyak mencari tahu ya, Kenneth ya. Good. Jadi nanti kalau sudah besar Kenneth bisa mencari vaksin-vaksin buat penyakit atau menemukan penemuan-penemuan yang baru ya. Oke, hebat Kenneth. Bu Yosi doakan terwujud cita-citamu. Keiko jadi apa Keiko kalau sudah besar? Ya Kenneth. Keiko, halo Keiko. Keiko cita-citanya jadi apa Keiko? Keiko cita-citanya mau jadi apa Keiko kalau sudah besar Keiko? Keiko masih bingung, nggak apa-apa Keiko, nggak apa-apa, masih belum menemukan apa ya cita-citaku ya gitu. Bu Yosi dulu waktu masih kecil cita-citanya pingin menjadi guru besar itu sekolahnya di universitas. Oh, bukan. Guru besar itu kepala sekolah yang ada tapi untuk orang kuliah. Nah, Bu Yosi kepingin jadi gitu. Nah, tapi Bu Yosi sekarang sudah mewujudkan cita-cita. Walaupun bukan guru besar, Bu Yosi sudah jadi guru ya. Oke, Gwen mau jadi apa Gwen? Cita-citanya apa Gwen? Apa? Pilot. Oh, hebat. Oke. Kenapa Alvaro? Nanti kalau sekolah tatap muka Bu Yosi ngadakan ekstra. Oke ya. Ya siap Alvaro. Mantap. Sekarang Bu Yosi lanjut ya. Tanya ke James. James kalau besar mau jadi apa cita-citanya James? Dokter. Oh, mantap. Menyembuhkan atau menyelamatkan banyak orang juga itu ya. Michelle cita-citanya jadi apa Michelle? Dokter juga. Oke, mantap. Harus belajar yang rajin ya nak biar bisa. Terlalu banyak yang pemadam kebakaran kayaknya. Jovan cita-citanya apa Jovan? Apa? Apa ya? Oke, Jovan masih berpikir ini Jovan. Itu katanya dokter tadi, apa dengan dokter? Iya kak. Jovan mau jadi dokter. Jadi apa? Dokter hewan. Bener, dokter hewan. Dokter hewan. Wow, mantap. Iya, jadi dokter hewan. Oke. Nanti kalau kalian sudah peliharaan waktu besar, itu aja diperiksakan ke Jovan ya. Nelson jadi apa cita-citanya Nelson? Pemadam kebakaran. Oh, sama kayak Lexi ya. Osvaldo jadi apa cita-citanya? Jadi artis. Oke, jadi YouTuber ya Osvaldo ya? Mau, tapi nanti bikin YouTube ya. Oke, mantap jadi artis. Kalau saya mau jadi kaptennya pemadam kebakaran, Bu Yosi. Satu-satu. Jadi kaptennya nggak bener. Ya, belum selesai. Belva jadi apa cita-citanya Belva? Guru. Jadi guru. Oke, mantap. Nanti bisa gantiin Bu Yosi sama Bu Pivin ya. Kalau sudah besar ya. Morgan. Naomi cita-citanya apa Naomi? Naomi, ya kok
diputer-puter, Nak. Nah, Naomi cita-citanya apa, Naomi? Jadi apa? Guru nggak telat ke sekolah ini. Jadi apa, Naomi? Udah tadi. Yosi. Saya mau Ya, Naomi. Ya, sebentar. Sebentar ya, Jer. Bentar Bu Yosi selesaikan dulu, terus nanti boleh tanya ya. ya. Oke, sip. Morgan cita-citanya tadi jadi apa? Kapten pemadam kebakaran. Kapten pemadam kebakaran. Oke, mantap. Jadi kamu nanti yang pimpin teman-teman ya. Teman-teman, ayo kita berangkat. Gitu ya. Oke. Iya. Pengamalan itu kalau jadi pemadam kebakaran ngomongnya bukan pemadam jadi kapten. Pemadam kebakaran. Kapten pemadam banyak sama pengamalan. Kapten pemadam kebakaran. Oke, Kiara. Itu ada kebakaran. Kalau ngomong sama teman, bukan teman-teman, tapi Pak. Oh iya, oke. Edo tahu ya, Edo ya sudah ya. Bentar, masih tanya dulu sama Kiara. Kiara mau jadi apa cita-citanya Kiara? Dokter. Jadi dokter. Oke, mantap. Ayo Edo cita-citanya jadi apa Edo? Dokter. Oke, jadi dokter juga. Adrian, Ken mau jadi apa, Ken? Polisi. Oke. Jadi polisi. Katarina mau jadi apa, Katarina? Oke, Katarina. Belum ada jawabannya. Ya, James, kenapa James? Bu Yosi sudah 0802. Kenapa? Sudah 0802. Iya, kan kita sampai 08.30. Ya. Jeremy tadi mau tanya apa? Kalau jadi YouTuber itu suruh bikin channel kayak bikin video dari YouTube. Itu enak kalau YouTuber. Oh iya. Oke. Tinggal bikin video nanti dikasih uang. Wah, kalian hebat ya. Tahu ya, mantap. Hebat. Bu Yosi bangga punya murid-murid seperti kalian karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian harus meraih cita-citamu, ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang punya cita-cita 2, ada yang punya cita-cita 3. Tidak apa-apa, kamu harus punya banyak cita-cita ya, agar kalau satunya tidak dapat kamu raih, kamu masih punya banyak cita-cita ya. Dapat semua cita-cita. Oke, dulu Bu Yosi itu sama kayak Osvaldo, juga pingin jadi artis. Bu Yosi dulu jadi guru sama jadi artis. Nah, tapi ternyata Bu Yosi jadinya guru ya. Kamu harus punya banyak cita-cita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meraih cita-cita itu. Kita harus berusaha. Kita harus selalu berlatih. Sama seperti Yakub yang selalu berusaha agar dia mendapatkan hak kesulungan. Ya. Oke, anak-anak, Bu Yosi masih punya satu video. Mau nonton nggak? Bu. Mau nonton nggak? Kalau mau nonton, dengarkan baik-baik. Video ini tentang cerita Bapak Abraham. Bu Yosi. Ya, Morgan, kenapa? Gimana kalau rumah Bu Yosi dekat sama kantor saya? Apa? Bisa ketemu saya. Oke, nanti kalau sudah besar maksudnya. Bu Yosi.
Oke, ya Alvaro. Mau tanya. Abraham itu kan di awal-awal cerita umur 175 tahun. Iya. Ya sih. Masa Isa manusia berumur 175, Ya, 99, 90. ya oke. Sebentar. Ya sih. Iya, Aku misalnya sudah besar, aku kerjanya di pabrik. Ya. Oke. Ya. Satu penyanyi. Iya, nggak apa-apa, banyak. Sebentar, Bu Yosi mau jawab pertanyaan Alvaro dulu ya. Bu Yosi, kenapa kok Abraham itu umurnya 175 tahun? 147 tahun. 175 tahun. Bu Yosi beritahu ya. Pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, orang-orang itu hidupnya itu lama-lama. Ada yang sampai 900 tahun. Sekali 900 tahun. Sampai 900 tahun. Ya. Juga. Nanti jadi 1000 tahun. Siapa itu? Iya. Nah, mereka itu hidupnya memang lama-lama. Ya. Zaman sekarang cuma sampai maksimal 70, 60. Ya, zaman sekarang memang sampai 70, 60. Karena pada zaman dahulu, orang yang punya umur hidup panjang, hidupnya lama, itu adalah salah satu tanda bahwa dia memperoleh banyak berkat dari Tuhan. Loh Bu, kalau orang zaman sekarang itu hidupnya cuma 70 tahun berarti tidak mendapat berkat dari Tuhan. Tidak. Orang zaman sekarang juga semuanya mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi memang di dalam kitab suci perjanjian lama pernah sudah juga dinubuatkan bahwa orang-orang akan hidup itu 70 sampai 80 tahun jika kuat. Nah, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, begitu. Tapi orang-orang zaman dahulu, ya, sebentar Bu Yosi mau jawab pertanyaan Alvaro dulu ya. Orang-orang zaman dahulu memang hidupnya panjang, hidupnya lama. Hidupnya panjang karena makannya sehat. Oke itu betul, makan makanan yang sehat dan bergizi, ya. Sekarang Bu Yosi akan putarkan video tentang Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham adalah kakek dari Esau dan Yakub. Kalian simak baik-baik ya. Aku cita-citanya ada dua. Nggak apa-apa punya cita-cita banyak ya. Masih loading videonya. Ayolah Bu Vin, ayo nyalain ceritanya. Ya ini masih loading, ini masih muter ini. Wing wing. Pasti enak sambil makan popcorn. Sambil makan popcorn. Kayak nonton bioskop ya, Jer. Ayo nggak bisa ke bioskop karena masih ada corona. Iya, betul sekali. Karena masih ada corona. Nih, cita aku ada dua. Oh, kalau cita-citanya tiga nggak apa-apa. Lagi saya pas di film kartun aja. Cita-citanya tiga nggak apa-apa kan? Apa sebentar ya, Nah ini videonya masih muter-muter. Ya sih, aku juga mau jadi pembalap. Tapi ya terlalu susah buat lewatin rintangan-rintangan. Jadi aku nggak mau gitu nih.
Aku sebenarnya muan, tapi nggak bisa aku. Muan. Siapa itu ada yang tiga? Aku belum bisa. Aku mau nyoba tapi nggak bisa jadi. Ayolah. Aku tanganku. 3 nggak apa-apa, 6 nggak apa-apa, 10 nggak apa-apa, 100 nggak apa-apa. Bentar ya, ini kok muter-muter. Semuanya nggak apa-apa. Iya, jadi presiden. Siapa yang ketingkatan nasional? Siapa yang mau jadi presiden? Reaksi itu. Tunggu. Bu Yosi, mau jadi presiden. Mau jadi presiden dulu kita cintanya. Amin. Aku juga jadi presiden. Aduh, presiden semua negaranya berapa? 60. Berapa negara sih, Bu Vivin? Satu kan negaranya. Presidennya ya satu saja. Halo. Ada banyak benua. Tapi boleh memilih. Ada benua. Aduh. Kan banyak. Ada benua Afrika Selatan. Tuh, kamu mau di presiden di negara lain? Tapi kan banyak benua. Siapa mau kota? Sudah dipenuhi sama negara lain. Saya mau jadi itu. Mau jadi apa? Sudah keluar? Sudah muncul? Belum, Bu Yosi. Nah, ini munculnya. Muncul. Itu apa namanya? Dua ayu lah. Bapak Abraham. Tapi kok gambarnya Ada suaranya. Iya, suara saja. Ujian besar bagi Abraham. Tuhan menjanjikan Videonya tidak ada, Bu Yosi. pada Abraham. Oke, sebentar. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan videonya nggak ada, Bu Yosi. Videonya hilang. Videonya kok suka hilang ya? Nah, sudah muncul? Belum? Belum. Oke. Sudah. Sudah muncul gambarnya? Sudah. Oke. Bapak Abraham berdiri banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. ujian Zaman besar dulu. bagi Abraham. Menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan, akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Alkitab anak kandung. Videonya nge-lag.
"20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Tuhan menjanjikan Abraham seorang putra yang keturunannya akan memberkati dunia. Benar atau salah? Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Ini kan cerita Alkitab. Kamu Orang malaikat berseru, "Abraham!"
Apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham agar dibunuh sebagai korban? Ishak. Domba. Betul. Jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Domba punya tanduk. Tapi geragamnya. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan memuliakan, karena Tuhan sudah memuliakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Oke, ya itu tadi adalah cerita tentang Abraham dan Ishak. Siapa sih Ishak itu? Ishak itu siapa? Ini ayah dari Esau dan Yakub. Betul sekali. Ishak adalah ayah dari Esau dan Yakub. Ishak adalah anak dari Abraham. Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita belajar tentang Abraham. Allah memberikan janji kepada Abraham. Ya toh? Ya toh? Allah memberikan janji kepada Abraham. Lalu minggu kemarin sama minggu ini kita belajar tentang Esau dan Yakub. Ya. Nah, tadi Bu Yosi putarkan ceritanya tentang Ishak agar kalian juga mengerti bahwa Ishak yang adalah ayah dari Esau dan Yakub, anak Ishak dulu pernah akan menjadi korban. Ya, Tuhan ingin menguji. Nah, Tuhan Allah ingin menguji Abraham. Ya, Tuhan Allah ingin menguji Abraham. Apakah Abraham itu setia dan taat terhadap Allah? Lalu ia meminta Ishak menjadi kurban persembahannya. Nah, padahal Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di Langit. Bintang di langit. Lah, kok Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, tetapi Abraham tidak banyak tanya. Dia menurut saja apa yang Tuhan Allah perintahkan. Sehingga di atas gunung apa tadi namanya? Di atas gunung apa? Di atas gunung apa? Mesbah. Ya. Dia mendirikan mesbah di atas gunung Moria. Di atas gunung Moria, Abraham mendirikan mesbah untuk mengorbankan Ishak. Nah, Tuhan melihat bahwa Ishak sangat taat kepada perintah Allah. Sehingga Tuhan Allah melalui malaikat mengatakan bahwa Tuhan Allah tahu
Abraham adalah orang yang taat, sehingga Tuhan Allah meminta Abraham untuk mengganti Ishak dengan kurban persembahannya dengan domba yang tertambat. Nah, maka anak-anak kita juga harus menjadi anak yang taat kepada ya Allah, kepada Tuhan. Apalagi sekarang kita memasuki bulan kitab suci, bulan kitab suci nasional. Nah, segala yang difirmankan oleh Allah semuanya ada di dalam kitab suci. Maka kita harus rajin membaca kitab suci agar kita tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Oke? Bu Yosi. Oke? Bu Yosi. Ya. Bu Yosi. Ya. Tadi tuh ceritanya dari game, Bu Yosi. Iya, itu dari game. Saya punya gamenya. Saya punya gamenya. Aku punya gamenya, tapi saya punya. Iya. Saya nggak hapus sama sekali, masih tetap dimain terus sampai sekarang. Oh gitu. Iya, kalau main gamenya yang berbau kitab suci gitu. Jadi kamu bisa menambah pengetahuan. Kamu tahu tentang cerita-cerita. Aku sudah lama dari 2019 aku downloadnya. Oh, oke, mantap. Hebat. Ya. Jadi sambil main game, sambil belajar sambil tahu tentang kitab suci. Ya. Oke. Anak Yosi, aku bermata. Alkitabnya sudah terlalu banyak. Oh iya. Ya, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Ya. Pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sekarang Bu Yosi beri tugas kalian mewarnai gambar ini ya. Ya, ini ya. Jangan lupa diwarnai. Nah, minggu depan Bu Yosi mau lihat hasilnya ya. Tidak perlu dikumpulkan. Tidak perlu dikumpulkan. Ya, yang ini. Tidak. Iya, tidak perlu. Maksudnya dikumpulkan itu tidak perlu difoto, tidak perlu dikirimkan ke WA-nya Bu Yosi. Kalian kerjakan saja. Minggu depan kita tunjuk. Diwarnai sebagus mungkin ya. Diwarnai sebagus mungkin ya. Jangan lupa. Iya, Bu Yosi. Jangan lupa ditulis di sini. Dengarkan terlebih dahulu. Ditulis di sini. Ya, yang Bu Yosi tunjuk ini ditulis di sini, tulis cita-citamu. Ya, kamu tulis cita-citamu di kolom. Kamu tuliskan cita-citamu di situ ya. Lalu kamu ya. Oke, pelajaran kita selesai sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. 8.26. Ditunggu sampai 8.30 aja. Ditunggu sampai 8.30? Ya. Di HP-nya Bu Yosi sudah, soalnya ternyata sudah 8.28 ini. Ya, kita mau siapkan hati untuk berdoa, ya. Kita mau siapkan hati untuk berdoa. Ayo. Kita mau menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini. Sikap doa yang baik. Alvaro, ini bonekanya bisa oke, biar Bu Yosi bisa melihat wajah kalian. Edo, ayo Edo, duduk yang manis Edo. Oke, sip, mantap. Sikap doa yang baik, James. Nah, sikap doa yang baik. Kita nyanyi ya. Tanganku ada 2 ya. Tanganku ada
Bareng-bareng dong, bareng-bareng dong. Bareng-bareng dong. 1, 2, 3. Tanganku ada 5 jarinya. Bersama-sama aku berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan pelajaran agama pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, semoga kami dapat meniru semangat Yakub yang selalu berusaha, berjuang, dan tidak mudah putus asa untuk memperoleh sesuatu. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu juga untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada sekarang selalu dan sepanjang kala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bye. Oke, Bapak Ibu Yosi, terima kasih. Semangat sekali, Jeremy. Oke. Apanya? Kenapa, Kena? Apanya dimatiin? Loh, hari ini Lexi ya yang usil di chat ya. Ayo. Temannya sudah bisa nggak chat hanya untuk kalau nggak bisa dengar gurunya baru di chat jawabannya. Tapi sekarang hari ini Lexi yang tanya loh sampai dada ini apa? Ayo. Ya. Chatnya gunakan dengan baik ya, bukan untuk mainan. Nah, yuk nanti anak-anak setelah istirahat, kalian kerjakan PTS, apa hari ini? PTS apa? PTS-nya sudah dikumpulkan. Bukannya PTS-nya sudah dikirim. Apa, Bu? Iya, PTS-nya sudah dikirim. Setelah istirahat, kalian kerjakan PTS TIK-nya. Ya. Iya. Setelah itu nanti nunggu Zoom bersama Mr. Eric ya. Ini perjalanan jam 10. Masa lupa. Selesai Zoom dengan Mr. Eric, baru kita buat menulis buku tugas ya. Karena Bu Pivin mau ke sekolah pasti butuh waktu banyak ini. Kayak kemarin truk-truknya itu banyak sekali jadi lama jalannya ya. Oke? Oke siap? 20 menit. Ya. Nanti kalau sekolah itu berapa? Mr. Aringnya jam berapa? Nomor tersendiri. Kenapa? Pukul ya? 10. Ya, pukul 10. Mr. Ariknya. Pukul 10. Ya, sekarang Bu Lili semua. Bu Bin juga end semua. End Zoom-nya ya. Matiin recording-nya. Ya. Kenapa, Kenat? Matiin recording-nya. Oh iya. Matiin recording.